teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural. Baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Pernahkah teman-teman merasakan di satu kondisi kepekaan supranatural teman-teman, kemampuan supranatural teman-teman, baik penglihatan, penerawangan, penyembuhan, dan lain sebagainya, terasa sangat akurat dan terasa sangat besar. Namun, di suatu ketika, di suatu hari, semua kemampuan supranatural tersebut seolah-olah hilang, bahkan sama sekali tidak ada dan tidak bisa teman-teman gunakan. Atau, pernahkah teman-teman merasakan jika waktu dulu, mungkin saat teman-teman kecil atau saat teman-teman masih remaja, kemampuan supranatural, kepekaan supranatural teman-teman sangat hebat, bahkan sangat sensitif. Namun, seiring berjalannya waktu, sampai saat ini, secara perlahan kepekaan tersebut hilang. Bahkan, sampai teman-teman sama sekali tidak bisa merasakan hal-hal yang berhubungan dengan dunia supranatural. Ya teman-teman, sebagian orang pernah bahkan sering mengalami hal tersebut. Pastinya teman-teman, ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami hal ini. Dan penyebab itu akan saya bahas pada video kali ini. Namun teman-teman, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya, saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya, setiap dukungan yang teman-teman berikan akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Serta, jika teman-teman mempunyai akun Instagram, teman-teman juga bisa memfollow akun Instagram saya, agar di saat saya live, teman-teman bisa join, atau di saat saya membuka sesi privasi, teman-teman bisa gabung video call bersama saya, secara privasi, secara pribadi, tanpa ada orang lain yang menyaksikan. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Ya teman-teman, seperti yang saya katakan, terkadang ada beberapa orang merasakan kemampuan supranatural, kepekaan supranatural dalam diri mereka seolah-olah pudar atau bahkan hilang. Sejatinya teman-teman, hal ini bisa dialami oleh seseorang dikarenakan dua faktor. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri orang tersebut. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai faktor yang berasal dari internal di dalam diri kita terlebih dahulu. Yang pertama teman-teman, dan ini adalah hal yang paling sering terjadi dan sering saya temui dialami oleh seseorang yang mengalami pemudaran atau bahkan kehilangan kepekaan supranatural mereka. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan yang ada di dalam diri mereka memudar juga atau bahkan menghilang. Nah, untuk teman-teman perlu ketahui, sejatinya kemampuan supranatural, apapun itu, melihat, menerawang, merasakan, menyembuhkan, memanggil berbagai macam makhluk alam gaib, memiliki sebuah pondasi, yaitu kepercayaan. Teman-teman harus bisa meyakini dan mempercayai bahwa memang ada di sekitar diri teman-teman sosok makhluk, ada alam lain yang memang tidak bisa terlihat oleh mata fisik kita. Jika seandainya teman-teman mulai meragukan hal tersebut, teman-teman merasa bahwa tidak ada makhluk alam gaib, tidak ada hal-hal gaib yang tidak bisa kita lihat, dan semua itu hanyalah ilusi, hanyalah imajinasi, maka secara spontan dan otomatis, secara pasti, kemampuan supranatural teman-teman, kepekaan dunia supranatural teman-teman akan luntur atau bahkan menghilang. Bahkan bukan cuma itu teman-teman. Salah satu kepercayaan yang paling penting adalah rasa percaya diri. Di berbagai video yang telah saya upload, seringkali saya berkata bahwa percaya diri
Meyakini bahwa diri kita bisa merasakan berbagai macam hal yang berhubungan dengan hal-hal gaib adalah sebuah pondasi dasar yang wajib kokoh, yang wajib kuat, agar kita bisa membangun, agar kita bisa mendirikan berbagai macam kemampuan di atas kepercayaan tersebut. Jika seandainya kepercayaan diri teman-teman hilang, maka secara otomatis kemampuan-kemampuan supranatural yang sebenarnya memang ada di dalam diri teman-teman tidak akan bisa terbangun, atau malah akan roboh dan hilang ditelan oleh waktu. Sebagai contoh teman-teman, jika seandainya ada seseorang yang terlahir dengan suara yang indah dan orang tersebut juga mempelajari berbagai macam teknik bernyanyi, namun di saat dia menaiki panggung, tetapi orang tersebut hilang rasa percaya dirinya, dia merasa malu dengan para penonton yang ada di panggung, sehingga membuat diri mereka tidak bisa percaya diri, walaupun orang tersebut memiliki suara yang indah, mempunyai teknik yang banyak dan bagus saat bernyanyi. Saya yakin tanpa rasa percaya diri, suara orang tersebut akan hancur, jelek, berantakan. Sama halnya dengan kemampuan dunia supranatural, kepekaan dunia supranatural. Jika seandainya rasa percaya diri teman-teman telah hilang, maka semua kepekaan, semua sensitivitas tentang hal-hal gaib di dalam diri teman-teman juga akan hilang. Seperti yang saya katakan di awal video teman-teman, terkadang ada beberapa orang merasa saat diri mereka dulu masih kecil atau masih remaja, diri mereka sangat peka, sangat sensitif terhadap hal-hal gaib atau kehadiran-kehadiran makhluk alam gaib. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya usia, semakin diri orang tersebut tumbuh menjadi dewasa. Kepekaan yang dulu ada seolah-olah luntur atau bahkan menghilang dari diri mereka. Ya, hal ini juga termasuk salah satu faktor penyebab yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Dikarenakan teman-teman, semakin bertambahnya usia, terkadang kebanyakan orang juga makin bertambah beban pikirannya, kesibukannya, bahkan beberapa orang bisa berubah pola pikirnya. Hal inilah yang membuat kepekaan, kesensitifan yang ada saat mereka masih kecil atau masih remaja, lama-kelamaan hilang dan terkikis dengan beban-beban hidup, dengan tujuan-tujuan hidup, dan segala pekerjaan yang mereka jalani. Mungkin saja saat mereka dewasa ada beberapa hal yang memang menunjukkan kehadiran makhluk alam gaib yang mungkin merupakan salah satu bentuk kepekaan terhadap hal-hal gaib. Tapi dikarenakan terlalu banyak pikiran di dalam kepala orang tersebut, sehingga diri mereka mengabaikan berbagai macam bentuk interaksi, penampakan, berbagai macam bentuk kehadiran makhluk alam gaib di sekitar diri mereka. Jadi yang kedua teman-teman, penyebab seseorang merasa kemampuan supranatural luntur atau bahkan menghilang dikarenakan pola pikir yang ada di dalam diri mereka telah berubah. Faktor terakhir teman-teman, hal ini yang sering terjadi namun seringkali diabaikan bahkan tidak disadari oleh banyak orang, yang membuat kemampuan supranatural, kepekaan supranatural mereka luntur atau bahkan hilang adalah pergaulan diri orang tersebut. Ya, jika seandainya diri teman-teman bergaul dengan orang-orang yang mempunyai kepekaan supranatural, mempunyai kelebihan dalam bidang-bidang supranatural, walaupun sebenarnya diri teman-teman tidak mempunyai bakat atau sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran makhluk alam gaib, tapi dikarenakan teman-teman dekat dengan orang-orang yang mempunyai kelebihan, maka lambat laun, walaupun mungkin sedikit, teman-teman juga akan bisa merasakan berbagai macam hal, bentuk,
perwujudan interaksi dari makhluk alam gaib. Dan juga sebaliknya, jika seandainya teman-teman merupakan orang yang terlahir dengan bakat khusus, bisa berinteraksi, bisa merasakan berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Namun, teman-teman berteman dengan orang-orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib di sekitar mereka, maka secara otomatis, secara perlahan, kemampuan supranatural dalam diri teman-teman akan terkikis atau bahkan hilang. Karena secara tidak langsung, teman-teman akan mengikuti apa yang mereka percayai. Teman-teman akan terbiasa dengan berbagai macam tanggapan diri pertemanan teman-teman mengenai hal-hal gaib. Itulah beberapa faktor yang berasal dari dalam diri kita, penyebab kepekaan, kesensitifan diri kita dengan hal-hal gaib memudar atau bahkan hilang. Ya, hal-hal yang telah saya sebutkan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan pastinya mungkin masih ada faktor-faktor lain yang tidak saya sebutkan. Tetapi, faktor-faktor yang saya katakan merupakan faktor yang paling sering terjadi dan dialami oleh banyak orang. Namun, seperti yang saya katakan di awal video, ada faktor internal, pastinya akan ada faktor eksternal. Dan faktor eksternal ini akan saya bahas pada video selanjutnya. Karena itu, teman-teman tetap tunggu dan saksikan setiap video yang saya upload di channel YouTube saya. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.